bisa mencegah. Bagaimanakah? Yang pertama adalah narkoba, SMP 5 dan sekolahnya, di mana di dalamnya sudah ada mengenai bagaimana untuk menanggulangi. Apalagi sekarang adalah kurikulumnya adalah kurikulum itu. Dan tentunya dari kurikulum 3 ini berpusat pada siswa, bagaimana kreativitas siswa, bagaimana inovasi siswa di dalam pembelajaran. Tentunya anak-anakku sekalian yang kelas 7 sudah melaksanakan, yaitu bagaimana proyek penguatan profil belajar Pancasila. Yang pertama sudah suara demokrasi, yang kedua adalah mengenai kearifan lokal. Jadi di dalam proyek juga sudah anak-anak kita beri, yaitu pembinaan, bimbingan bagaimanakah untuk menghindari kenakalan dan bagaimana untuk yaitu menghindari kalian masuk ke dalam jurang, yaitu narkoba. Itu yang bisa kami sampaikan. Dan apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon. Nanti saya silakan penuh kepada Bapak Kadir yang maksudnya. Sekali lagi, nilainya konsentrasi. Sampai 5? Oke. Sampai 5? Bisa. Yes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan terlebih dahulu kami dari Kejaksaan Negeri Sumeneb. Nama saya Pak Hari Ahmad Mariono, wakil Pak Kajari. Kami dari bidang Intel, kata lain saya bawa Pak Muhammad Yusuf, Ibu Meli, Ibu Rizka, terus ada yang kedua Pak Bambang Lagi, Pak Gilang sama Mas Hendri ya. Pada kesempatan kali ini sesuai dengan program dari Kejaksaan Negeri Sumeneb, salah satu programnya adalah mengenai jasa masuk sekolah, yang merupakan salah satu program dari Kejaksaan Agung, kemudian datang kepada daerah-daerah untuk memberikan atau sedikit memberikan gambaran kepada para pelajar khususnya dari Papua itu ya, mengenai salah satu programnya adalah pengenalan, yaitu mengenai bahaya atau penggunaan narkotika. Kemudian ini mohon maaf slide-nya agak ada error sedikit Ibu, mungkin sambil lalu nanti dari adik-adik pelajar saya terangkan secara umum aja mengenai bahaya narkotika, kemudian nanti kita interaktif aja, nanti mungkin ada beberapa pertanyaan yang lebih bisa lebih hidup dalam dengan kunjungan seperti kali ini. Mengenai narkotika itu sendiri, narkotika sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penggolongan narkotika itu banyak penggolongannya, antara lain mengenai narkotika jenis sabu-sabu. Yang paling banyak adalah khususnya yang terjadi di Kabupaten Sumeneb ini, lebih banyak ke sabu-sabu, penyalahgunaan sabu-sabu. Meskipun juga ada ganja. Untuk kepada adik-adik sekalian, terutama kepada para remaja ini, harus jangan sampai terpengaruh, terutama kepada dari unsur teman di lingkungan. Dan sekarang sudah masuk ke penggunaan sabu-sabunya sudah lebih spesifik lagi, artinya tidak langsung berupa P, ada berupa melalui permen dan ke sekolah-sekolah. Kadang-kadang itu juga mengandung unsur amfetamin di dalam undang-undang narkotika. Untuk pencegahan dari penyalahgunaan narkotika sendiri, ini salah satu upayanya adalah upaya yang preventif, yaitu pencegahan dengan adanya penyuluhan seperti ini, biar adik-adik semuanya memahami apa itu narkotika, bahaya-bahayanya. Kemudian nanti kalau sudah terjerat, ini juga banyak contoh yang sudah kita tangani,
salah satu pelajar juga dari kebetulan dari kepulauan banyak yang masih di bawah umur juga yang sudah kemarin ini pertama mengajak atau elektrik juga tidak ada ya itu kalau bisa hindari ya jangan sampai karena awal untuk bisa masuk ke narkotika awalnya dari coba-coba kan sekarang lagi musim ya jadi ya kalau yang perempuan mungkin bisa ketiga yang laki-laki ini terutama ini yang depan sudah ketahuan sudah ya bagus seperti itu apa sepertinya salah pergaulan kepada adik sekalian namanya coba-coba dulu coba-coba di China dalam permen itu ada kandungan amfetamin itu salah satu zat yang ada di narkotika jenis sabu-sabu jadi itu harus dihindari coba Bapak kalau sudah hari ini terjerumus sampai menggunakan ataupun sampai salah pergaulan kemudian ada yang memberi awalnya memang fenomena seperti ini awalnya adik-adik ini diberi gratis jangan sampai dulu diberi gratis kemudian sudah keenakan habis itu udah kecanduan akhirnya kan akan mencari barang sabu-sabu ini jadi untuk penjagaan sejak dini itu lebih diutamakan adik-adik ya Bapak kalau sudah nanti sampai terkena kemudian sebagai penyalahguna itu akan berurusan dengan aparat penegak hukum itu pun akan ada sanksi pidana terus masa depan adik-adik semua ini sudah akan otomatis akan merusak masa depan semuanya merusak sel-sel jaringan otak khususnya untuk kami dari penegak hukum tidak bisa menjelaskan secara spesifik apa bahaya narkotika cuma yang dapat menjadi medis itu bahayanya biasanya langsung bisa merusak ke jaringan otak awalnya memang ketergantungan. Saya dari kelas 8A yang saya ingin tanyakan apa ciri-ciri atau bentuk dari narkotika tersebut. Sudah. Mungkin ada pertanyaan lagi? Lebih dekat. Perkenalkan, nama saya Rika dari Jalan B. Yang saya tanyakan adalah bagaimana ciri-ciri orang yang menggunakan narkotika. Ya, mengenai apa ciri-ciri dan narkotika jenis apa tadi itu? Narkotika ini banyak jenisnya, adik-adik ya. Ini mohon kebetulan slide-nya juga terganggu tadi, jadi tidak bisa ditampilkan secara menyeluruh ya, secara umum ya. Jadi saya jelaskan aja. Narkotika itu dibagi ada beberapa macam narkotika dan obat terlarang lainnya. Di situ sudah banyak macamnya. Artinya ada sabu-sabu, ada ganja, terus ada zat-zat yang lain. Tapi yang paling banyak beredar di masyarakat kebanyakan yang sabu-sabu dan ganja seperti itu. Ada juga obat-obat terlarang lainnya yaitu jenis pil logoye. Ini sekarang juga agak marak. Jadi adik-adik hati-hati juga kalau ada orang yang entah itu dari temannya atau dari siapa saja yang menawarkan pil logoye itu memang harganya murah. Ada yang 5.000 dapat satu. Ini juga saya tangani sekarang dari kebun pertanian pil logoye di sana cukup marak. Jadi dijual murah ini. Efek yang bisa dirasakan dari pil logoye ini akan merasa tenang, pikiran tenang, terasa sudah nggak kepikiran apa-apa lagi. Jadi banyak yang memakai sekarang pil logoye. Itu juga harus hati-hati. Kalau untuk yang sabu-sabu dan yang lainnya itu masih relatif di Sumeneb juga masih banyak peredarannya. Itu mungkin ciri-ciri dan jenis-jenis narkotika. Untuk penanya yang ketiga, bagaimana jadi orang yang menggunakan tadi ya? Ciri-ciri orang yang menggunakan narkotika. Untuk orang yang menggunakan secara umum kita tidak bisa mengetahui bahwa dia itu seorang mengkonsumsi narkotika jenis baik sabu ataupun ganja. Tidak bisa secara kasat mata ya, tidak bisa. Itu harus melalui uji laboratorium
Jadi orang yang menggunakan ini, baik itu sabu-sabu ataupun ganja, itu nanti akan dites urinnya. Nah, urinnya ini akan menentukan nanti kandungan urin ini mengandung amfetamin untuk sabu-sabu, untuk ganja nanti zat adiktif lainnya. Itu akan muncul nanti di lab. Jadi untuk bisa mengetahui secara langsung setiap seorang orang yang mengkonsumsi atau menggunakan narkotika tidak bisa secara kasat mata. Jadi harus melalui lab. Kecuali kalau orang-orang ini memang sudah berurusan dengan aparat penegak hukum, misalnya sudah tertangkap tangan oleh pihak kepolisian. Kemudian setelah ditangkap, prosesnya langsung dilabkan di laboratorium dites urinnya. Yang paling bisa menentukan apakah orang ini adalah sebagai pengguna atau pemakai narkotika itu dari hasil tes urin. Jadi tes urin ini yang menentukan apakah kandungan urinnya ini mengandung sabu-sabu amfetamin zatnya, untuk yang lainnya apa kandungan seperti itu. Mungkin dari itu. Biasa dari kelas 9B. Saya ingin bertanya, apakah seorang pecandu itu akan dihukum, Pak? Perkenalkan, nama saya Dewi Kumala, saya dari kelas 9. Pertanyaan saya, apabila ada seseorang yang sudah kecanduan narkoba, bagaimana cara menanggulanginya? Sudah kecanduan, bagaimana menanggulanginya? Ya. Adik, tadi mengenai pecandu apakah akan dihukum? Nah, ini kita lihat kasusnya dulu, kasuistis ya, Dede ya. Jadi yang bisa membuktikan apakah dia sebenarnya kalau di undang-undang narkotika itu bukan pecandu namanya, artinya sebagai penyalahguna. Walaupun dia sebagai penyalahguna aktif. Jadi prosesnya bisa saya kasih contoh, umpamanya ada seseorang kemudian ketangkap oleh pihak kepolisian, kemudian diproses pemberkasan. Nah, dari pemberkasan ini nanti akan diketahui dari keterangan para saksi yang menangkap apakah anggaplah si A ini apakah sebagai penyalahguna, apakah dia sebagai salah satu unsur yang memiliki. Ini nanti akan dibedakan ya mengenai pengenaan pasal yang disangkakan terhadap pelaku. Nah, untuk penyalahguna sendiri ini ada pasalnya, pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Yang bisa harus dipenuhi sebagai penyalahguna antara lain bahwa memang dari segi konsumsi narkotika jenis sabu-sabunya ini relatif cukup sering mengkonsumsi, minimal seminggu sekali atau 2 kali, itu bisa dikategorikan sebagai penyalahguna. Terus mengenai barang buktinya, berat netonya barang sabu-sabunya harus di bawah 1 gram, itu bisa dikategorikan sebagai penyalahguna. Dan mengenai sanksi untuk penyalahguna itu sendiri, itu pun ada sanksinya. Di pasal 127 itu sanksi pidananya paling lama hukuman denda penjara selama 4 tahun itu sebagai penyalahguna. Sedangkan untuk unsur yang memiliki atau menyimpan dan menguasai yang memiliki sabu-sabu tanpa izin, itu ancamannya lebih tinggi dari pasal 127. Ancamannya ada ancaman minimal 4 tahun dan maksudnya gratis. Kemudian hanya kecanduan, kemudian akan mencari barang itu untuk bisa dikonsumsi. Perkenalkan, nama saya Sundardi, saya dari kelas 9C. Pada saat ini saya akan bertanya, apa peran kejaksaan dalam memerangi narkotika? Terima kasih.
sekali bermanfaat dan menjadi amal jariah pada Bapak Ibu yang hadir pada saat ini. Terima kasih. Sebelum kami mendengarkan dari sahabat semuanya, adik-adik semua, atas antusias dari penyuluhan hukum yang diprogramkan dari Kejaksaan Negeri Sumeneb. Sebelumnya kami mohon maaf mungkin dalam penyampaian ada tutur kata atau salah-salah kata kepada guru, pengajar, ataupun kepada adik-adik semua. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih atas penyambutan yang luar biasa. Semoga adik-adik ini akan menjadi penerus generasi bangsa dan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.